Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam nama budaya. Baik, di kesempatan kali ini saya ingin membahas lagi pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke redaksi kami. Salah satunya pertanyaan tentang neraka. Baiklah, kalau kita pakai dasar pijaknya dari Al-Quran, kita bacakan dulu ya ayat yang berkaitan dengan neraka. Surat Al-Baqarah ya, surat 2 ayat 24. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar lati waquduhan nas wal hijaratu uiddat lil kafirin. Oke. Yang artinya, jika kamu tidak mampu membuatnya, pastilah kamu tidak akan mampu untuk membuatnya. Takutlah pada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oke. Kita garis bawahi ya, bahan bakarnya apa tadi? Manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Nanti kita bahas tentang kafir ya. Kita bahas dulu tentang neraka. Ayat lainnya yang menyatakan tentang itu adalah di surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar waquduhan nas. Ya, sampai situ aja. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Sama ya, seperti pelajaran yang sudah saya paparkan, manusia adalah manas, artinya jiwa. Ada pendapat-pendapat lain yang saya baca ya di Google, di mana pendapat-pendapat lain dari buku-buku yang lain bahwa bahan bakar manusia dan batu wujud, bentuknya wujud. Manusia dan wujud ya, ada jasad, ada ruh. Dan juga batu disebut dengan berhala-berhala. Coba kita luruskan ya. Yang disebut manusia adalah manas atau jiwa. Karena kalau badan kita inilah kendaraan, ya, benda mati. Kalau nggak ada ruh, nggak ada jiwa, nggak akan hidup. Jadi yang termasuk dalam bagian dari manusia, dalam esensi manusia adalah jiwa, ya, karena manas artinya jiwa. Bedakan ya antara manusia dan orang. Kalau orang mungkin wujud dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tapi kalau manusia adalah lebih ke spiritual. Oke? Lebih kepada spiritual. Di dalam dua ayat tadi, yang dimaksud dengan manusia adalah jiwa. Kita akan tahu bahwa neraka, surga itu adalah bukan tempat geografis, tetapi adalah psikologis. Jadi kalau jiwanya kotor, jiwa nggak tenang, ya itulah kita sedang dalam neraka. Kapan waktunya kita melawan titah Allah dengan tidak menerima keadaan setiap hari, tidak menerima kenyataan-kenyataan yang ada, tidak bisa melupakan masa lalu, membuat ilusi masa-masa depan, dianggap ketakutan lebih tinggi buat diri kita untuk bisa mencapai ke masa itu. Nah, itulah neraka. Sehingga apapun yang saudara pertahankan di dalam jiwa saudara, ketika ini gue maunya gini, walaupun sakit Anda pertahankan, itulah neraka. Oke. Nah, batu yang dimaksud adalah kalbu. Kan sering kita mengatakan bahwa hatinya membatu, udah nggak mau terima apa-apa, ya, nggak mau terima masukan apa-apa. Nah, seperti itu. Jadi hati yang membatu di dalam jiwa, ya, yang disebut dengan manusia manas tadi. Jadi kalau kita mau jadikan satu kesatuan bahasa, yaitu manusia yang hatinya membatu. Kira-kira itu. Itulah bahan dasar dari neraka. Kapan waktunya? Setiap hari, setiap detik, setiap waktu. Ketika kita apa? Kita keras, ya, tidak lembut. Semua yang lembut tidak mempan ditusuk. Air ditusuk bisa? Tidak bisa. Sesuatu kayak squeezy itu, apa yang lembut-lembut ditusuk, dia tidak akan luka. Oke? Semua yang keras dia akan terluka. Badan kita ditusuk terluka. Semua akan terluka. Karena apa? Karena keras. Selama hati kita masih keras, berarti kita belum bisa mampu menerima keberadaan yang Allah berikan kepada kita. Apalagi menerima keberadaan Allah itu sendiri. Oke? Sensasinya aja ya sudah tidak bisa menerima, ya. Jadi kapan waktunya kita masuk neraka? Setiap kali, setiap saat kita tidak mau menerima keadaan yang kita hadapi. Itulah neraka. Misalkan kita berseteru dengan orang lain, karena kita memaknai orang itu adalah musuh, orangnya brengsek, jelek, gua nggak suka banget sama dia. Selama itu Anda tahan di dalam jiwa Anda, maka Anda sedang berada dalam neraka. Kan jiwanya tetap sakit.
ya, sengsara, nggak nyaman, nggak enak, oke? Berseteru dengan siapapun, oke? Atau tidak menerima keadaan apapun. Itulah gambaran secara universal tentang neraka. Saya rasa nanti kita bahas di kesempatan berikutnya, kita perdalam ya tentang neraka. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.